Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ibu Dr. Hajah Mumung Mulyati MAG, juga yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim Pusdai Provinsi Jawa Barat dan yang kami banggakan dan selalu kami cintai, yaitu para ibu-ibu Majelis Taklim yang memang hadir pada acara ini. Baik Ibu, kita buka acara ini, acara yang mulia ini, acara yang baik ini tentunya dengan membacakan basmalah bersama. Untuk menambah hikmatnya acara ini, mari kita buka dengan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Hajah Tuti Suhandi, MPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al lana minal muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna min a'immatil muttaqin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina gharibatihin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Yang kami hormati kepada Ibu Ketua PPLIPI DPW Provinsi Jabar, Bu Hajah Lina, sekaligus beliau sebagai Ibu Wakil Gubernur Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Ketua Pusdai Jabar, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Pusdai Bu Dr. Hajah Muharramah, juga kepada Ibu Dr. Mumuk selaku Kabid Bidang Pendiklat yang baru saja memberikan sambutan. Tak lupa kepada seluruh para pengurus Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat yang bisa berkenan hadir. Tak lupa kepada Ibu pengatur waktu pengantar acara, juga kepada yang mulia ibu-ibu yang cantik-cantik solehah semuanya, amin. Yang selalu rutin dan sabar, selalu hadir dalam Majelis Taklim Pusdai. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Setelah kita memanjatkan puja dan puji kedat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, kepada keluarganya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kebetulan sekarang kita akan membahas, bulan kemarin kita menerangkan tentang mufsidatis sholah. Nah sekarang mulailah kita mulai kepada bab sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah, sholat berjamaah, lalu sholat kusuf, sholat gerhana, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat mepet, tapi kita bisa memberikan bahan ini, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebentar Bu. Oh iya. Siap. Oh siap, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya saya sudah menyusun Riyadul Badi'ah untuk bahasan saat ini, tapi mungkin karena kita keterbatasan dulu, insya Allah mungkin bulan depan atau terakhir, mudah-mudahan ya kebagikan ini lembarannya ya. Tapi yang paling penting adalah pembahasannya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholatu jamaah. Hukumnya sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Wa yajibu alaihim iqamatiha fi mahalli zahiri linnas. Jadi syarat untuk kita melakukan sholat berjamaah itu, pertama adalah di tempat yang jelas. Keduanya, tempatnya tidak bikin orang malu untuk ke sana. Jadi kalau masuk ke masjid itu mereka tidak malu. Jadi tempatnya harus jelas. Lalu wasunatu ayyusolai sahati jamaati. Dan sunnah apabila kita melakukan sholat, misal begini, ibu-ibu kan lebih utama melakukan sholat berjamaah itu di rumah. Tidak apa-apa kalau dilakukannya sama anak. Kalau bapak mah lebih baik sholatnya di mana? Di masjid untuk berjamaahnya. Wa yajibu 'alal muqtadi ayyanwi al-jama'ati. Kewajiban bagi seorang makmum melakukan jamaah itu, satu, harus mengitikadkan jamaah. Jadi pada saat kita mau melakukan sholat, maka kita harus berniat kita mau melakukan jamaah dengan tambahan makmuman. Usolli pada duhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu ucapannya sunnah. Tapi yang lebih wajib adalah mengitikadkan dalam hati niat saya melakukan sholat pada duhur sambil berjamaah, dengan berjamaah atau makmuman lillahi ta'ala, boleh seperti itu juga. Lalu yang selanjutnya adalah awil iktidai awal, harus tahu pekerjaan imam. Jadi kalau imamnya di sini, misalkan kita sop di belakang, tidak apa-apa, yang penting sop yang di depan kita melihat kepada gerakan imam. Walaupun kita nggak kelihatan imamnya, tapi misalkan sebelah dekat dengan ibunya melihat af'alul imam. Lalu yang selanjutnya adalah antara makmum dan imam harus satu tempat. Misalkan bagaimana kalau misalnya posisi seperti ini, misalkan kita kebagiannya di luar, tidak apa-apa, asal ada pintu yang terbuka. Itu sah-sah saja kita melakukan sholat berjamaah. Lalu yang selanjutnya, tidak boleh makmum mendahului imam. Tidak boleh. Misalkan imam sudah makmum ruku, kita sudah sujud, itu tidak sah. Bahkan itu menjadikan pahisan, artinya sholatnya itu tidak baik untuk dilakukan karena mendahului imam. Wala yata'akhkharu anhu biha kadzalik. Begitu pula misalkan imam sudah sujud, kita masih ruku, itu pun sama, tidak boleh. Jadi perbedaannya hanya sebentar saja antara makmum dan imam. Lalu wala tasihu imamal unsa.
tidak boleh perempuan yang jadi makmumnya laki-laki, atau tidak boleh juga imamnya kafir, tapi tidak mungkin dia masa ada kafir sholat ya Bu ya. Wala minalai layumayij, tidak boleh imam anak yang belum balik, tidak boleh juga. Juga wala min yubdalu harfan minal fatihati, tidak boleh diimami dengan orang yang tidak paham dengan bacaan Fatihah. Naonnya bahasan teh nu cacadelan geuning Bu, tidak boleh itu teh. Jadi kita ya harus paseh, harus kita kalau lebih baik ini seperti Bu Hajah Tuti. Jadi mungkin nanti ke depan harus ada khusus atau ibu-ibu di majelis taklimannya masing-masing, minimal Fatihah itu harus ijazah. Minimal Fatihah itu harus kita sorogan, kalau santri mah disorogankeun. Kenapa? Karena itu sangat berefek sekali terhadap syarat sah rukunnya sholat. Ya termasuk seorang imam juga sama, imam juga apalagi. Jadi memang Fatihah dengan surat-surat pendeknya harus lebih fasih, karena itu sangat berefek terhadap kesahan dalam melakukan sholat, apalagi seorang imam. Ya. Lalu yang selanjutnya, wal abdulu ayyakuna imam faqihan, diutamakan bagi seorang imam itu yang sangat mengerti terhadap ilmu fikih, jadi tidak sembarangan. Terutama bi ahkamis shalah, termasuk kepada hukum-hukum salat wa jamaati, dengan hukumnya berjamaah. Lalu wa ayyakuna min khairin nas, diusahakan seorang imam itu harus paling bagus akhlaknya. Kalau bisa paling bagus posisi badannya juga berefek juga Bu. Pidati wa nasbi wa sifati. Jadi kalau menjadikan imam pada saat sholat, diusahakan dedeganana kedah sae, nasabna turunanana kedah sae, sifatna oge kedah sae. Itu ada tiga kriteria. Pidati wa nasabi wa sifati. Jadi secara dat juga bagus, secara nasab juga turunannya bagus, secara sifatnya juga bagus. Itu mungkin untuk bab sholat berjamaah. Kita repkan ya Bu ya. Terus babus sholati syafar. Bab sholat safar itu adalah hiya juju qasri sholati rubaiyati fi safari tawilan al-zaiju bisyarti ayaksida musammahalul ma'luman wa ayanwi al-qasru yakinan ma'a takbiratul ihrami. Maksudnya begini, kita bisa melakukan sholat qasar. Kita bisa melaksanakan sholat qasar asar sholatnya yang 4, artinya duhur, asar, isya, qasar. Kalau maghrib bisa, cuman jamak. Ulangi, kita kan sholat itu ada jamak takdim, ada jamak takhir, betul Bu? Jamak takdim dilakukan pada awal sholat pertama, artinya di sholat duhur atau sholat maghrib. Kalau jamak takhir berarti melakukan di sholat kedua, asar dan sholat isya. Ada ketentuan lagi bahwa melakukan sholat itu ada qasar. Cuman mohon maaf yang maghribnya tidak usah ada qasar. Pira hiji setengahnya Bu? Iya, jadi itu mah hanya jamaknya saja. Iya, jamaknya saja. Iya. Nanti saya sudah nulis bagaimana usoli-usolinya di sini. Ya. Kalau bagaimana tata cara, walaupun sunnah, tapi tetap itu harus. Saya akan menerangkan niatnya saja, karena ini sudah ada tulisan di sini nanti bagi ibu-ibu. Ya. Lalu yang selanjutnya, wa alayak tadi biman yutimu sholatahu. Kita tidak boleh bermakmum kepada imam yang imamnya sholatnya sempurna. Maksudnya sempurna bagaimana? Di sini kita berjamaah duhur misalnya. Nah, bagi yang orang akan melakukan jamak takdim, qasar, tidak boleh bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan sholat sempurna, gitu maksudnya. Iya, kalau sedang di perjalanan apakah boleh kita melakukan berjamaah? Boleh, asal imam dan makmum sama-sama melakukan jamak takhir atau jamak takdim. Betul Bu? Boleh tidak apa-apa diberjamaahkan, cuman yang tidak boleh itu kita qasar makmumnya, imamnya sempurna, mutimun kalau bahasanya sempurna, itu tidak boleh karena niatnya saja sudah beda. Iya, niatnya saja sudah beda. Lalu wa alayantaha saprohu qabla tamami sholati.
Kalau kita misal begini, ibu dari Bandung mau ke Jakarta, ya, lalu dari Jakarta balik lagi ke Bandung. Nah, ibu tidak boleh melakukan jamak setelah sampai ke tujuan. Masih di perjalanan. Dalam keterangan marhalatani itu adalah 2 kali pamondokan bahasa kitab mah, kurang lebih 85 km. Jadi bisa kita menjamak apabila perjalanan kita lebih dari 85 km. Kumaha upami ti Pangalengan ka Bandung teu tiasa. Margi Pangalengan Bandung mah 40 km. Komo ayeuna mah parantos aya Seroja lebih dekat lagi ya Bu ya. Iya. Jadi artinya adalah boleh kita melaksanakan jamak takdim ataupun takhir pada saat perjalanan lebih dari 85 km. Di sini disyaratkan wa yajuju pisapari al-madkuri jamu takdim wa takhir. Oh, mohon maaf ada yang kelewat. Begini Bu, ada yang kelewat. Syarat kita melakukan jamak qasar itu satu, perjalanannya harus jauh. Tadi berapa? Kurang lebih 85 km. Kedua, al-jaij bisarti ayak sida asaparu mahalan makluman. Maksudnya bagaimana Bu? Kalau kita misalkan lagi mencari anak yang hilang, itu tidak bisa jamak. Kenapa? Karena tidak tahu mau kemana kita pergi. Betul tidak? Tapi kalau melakukan jamak takdim atau takhir itu harus jelas. Kita mau ke Tasik misalkan, alamatnya jelas, tujuan kita jelas, baru kita bisa melakukan sholat jamak takhir atau jamak takdim. Mengerti ya Bu ya? Jadi upami sakaparan para mah ibu bade ka mana? Ah abdi mah bade ieu we nuturkeun indung suku. Itu mah tidak boleh melakukan jamak seperti itu karena kan teu puguh nu dituju nya Bu nya. Jadi harus jelas tujuannya. Lalu yang selanjutnya, apakah boleh misalkan ibu tujuan mau ke Jawa, perjalanan di ibu selama di Jawa itu 3 hari. Selama 3 hari itu ibu boleh menjamak. Itu rukhsah ya Bu ya. Tapi kumaha upami teh mah di Jawa teh 4 hari, yang keempat hari mah itu tidak sah. Ibu harus biasa lagi sholatnya. Iya. Mustautinina itu adalah 3 hari lebih. Tapi kalau melebihi, kalau di 3 hari itu masih boleh. Misalkan kita nengok anak di Jawa ya Bu ya, biasanya kita nunggu di hotel di mana. Selama di perjalanan itu boleh kita melakukan jamak. Jamak takdim atau takhir pakai qasar juga tidak apa-apa. Ya Bu ya, begitu ya. Bagaimana cara niatnya? Ini ada wa takhiri baina dhuhri wal asri, tata cara menjamak. Untuk jamak takdim wa takhir baina dhuhri wal asri wa bainal maghrib wal isai, jantan pasanganana antawis dhuhur sareng asar, antawis maghrib sareng isa pasanganana. Tiasa henteu antawis maghrib sareng dhuhur teu tiasa. Itu mah atos dhuhur asar, maghrib, isya. Cuman yang maghribnya tidak boleh pakai qasar. Nanti niatnya saya kasih. Wali kulin min jami'aini surutun. Pasurutu jami takdimi ayanwi lizam'i fi sholatil awal. Di sini dikatakan syarat jamak takdim 1, harus berniat pada saat sholat yang awal. Kumaha niatna? Nawaitu usolli pada duhri majmu'an ilaihil asri qasran rakaataini lillahi ta'ala. Hese nyerat mah tenang enjingnya dipasikeun. Ya tos aya, tos abdi katingali kiceupna rada bingung ibu. Wios hartosna we nyebunya. Iya, begini. Niatnya aja nggak apa-apa. Iya. Jadi kieu we Bu, niat abdi ngajamak salat duhur, narik salat asar eta nu utamina mah. Niat abdi ngajamak salat duhur, narik salat asar 2 rakaat kalayan qasar lillahi ta'ala mangga serat. Niat abdi ieu kanggo jamak takdimnya. Niat abdi ngajamak takdim salat duhur, narik salat asar
2 rakaat kalayan qasar lillahi ta'ala. Itu aja yang wajib nama. Usoli pada dhuhri majmu'an mah sunah Bu. Sunah eta mah. Siap. Aya. Iya. Iya, ini ada tulisan ya Bu ya. Ini ada. Ya, misalnya begini, bisa enggak kosor saya mah abdi mah teu puguh cenah ibu dua-dua mah enggak, teu ngokosor oge opat-opat tiasa mah enggak. Iya. Sekarang yang asarnya. Niat abdi salat asar ditarik ka duhur. Nah, eta redaksina mah. Niat abdi salat asar atau nabi bade kieu. Niat abdi ngajama takdim salat asar ditarik ka duhur. Nah, ditarik ada naon? Nariknya. Ayeuna mah ditarik ka duhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Ulangi. Niat abdi ngajama takdim salat asar ditarik ka duhur 2 rakaat kalayan qasar lillahi ta'ala. Nah, ayeuna nu maghribna sami kitu. Niat abdi ngajama takdim salat maghrib ditarik narik salat isya 3 rakaat teu ngokosor 3 rakaat lillahi ta'ala. Ulangi. Niat abdi ngajama takdim salat maghrib narik salat isya 3 rakaat lillahi ta'ala. Eta kanggo maghribna. Kanggo isana niat abdi salat jama takdim salat isya ditarik ka salat maghrib 2 rakaat kalayan qasar lillahi ta'ala. Eta ya. Jadi kalau isya yang 4 itu bisa dikosor, tapi yang 3 tidak boleh dikosor. Yang selanjutnya adalah wa ayu qadima sahibatal waqti. Jadi kalau kita sedang melakukan jama takdim, maka berniat harus di awal yang tadi. Dan harus didahulukan dulu melakukan sholat yang awal. Duhur heula teras asar, teu kengeng asar heula teras duhur, tapi harus duhur dulu lalu asar, atau maghrib dulu lalu sholat isya. Wa antakuna al mutaqaddimatu sahihatan yakinan, dan kita melakukan sholat jama takdim ataupun jama takhir harus yakin Bu, tidak boleh mang-mang. Makanya kita perlulah mengetahui tentang ilmunya agar kita mudah dan kita yakin akan apa yang kita lakukan. Pansok ayahnya punya, kadang-kadang ada keraguan dalam hati, ini teh benar apa tidak gitu kan. Tapi kalau kita sudah begini mah, oh iya, ternyata tanpa kita melakukan usoli juga, karena itu ada sunnah hukumnya. Yang terpenting adalah pada saat ibu mengangkat dua lengan kita, maka wajib kita melakukan niat dalam hati. Jadi dalam takbiratul ihram itu 1 mengangkat tangan, 2 mengitikadkan niat dalam hati, 3 mengucapkan Allahu Akbar. Kadeta kedah latihan milih mang-mangnya punya. Saya nama kedah naon heula, maca heula kul a'udzu binas, kadang-kadang sok mang-mang dina mana sing yakin we eta. Leres Bu. Lalu yang selanjutnya adalah wa antakuma wa alla ya pasila bainaha wa alla ya pasila bainaha wa baina saniyati jamanun yas'arok ataini. Ibu melakukan jama takdim antara sholat duhur dan asar tidak boleh terpisah melebihi batas waktu sholat 2 rakaat. Tekengeng ibu teh sholat duhur ngagoreng heula tekengeng atau nabi ka zaman heula nyamunya, tidak boleh terhalang melebihi dari batas waktu 2 rakaat sholat ya. Lalu wa ayaduma safaru hatta yahruma bisaniyati, kita melakukan jama takdim tidak boleh sudah sampai di rumah, tidak boleh. Tapi bagaimana ya kalau misalkan kebetulan sangat riskan sekali, ini teh bagaimana? Ya itu mah aduh kumanya UGD lah Bu, paling kita kodok tapi tidak terlalu dibenarkan. Kalau masih kita bisa mah harus tetap kita melakukan jama takdim atau jama takhir ya. Lalu wali jam'i takhirin, nah ini jama takhir syaratnya cuma 2. 1 harus meniatkan jama sebelum keluar waktunya lohor atau maghrib. Gini Bu, kita misalkan di perjalanan
ieu teh kinten-kinten tos salat duhur, tapi kaprediksikan kita tidak mungkin akan bisa melakukan jama' takdim. Paling kita bisa melakukan jama' takhir. Maka pada saat waktu jama' takdim, kita harus berniat dalam hati, ya Allah saya akan melakukan sholat jama' takhir. Artinya adalah duhur dilakukan pada sholat asar. Dalam hati aja seperti itu. Istilahna pamitnya mah orang katabrak cilaka moal dosa da atos niat bade ngalaksanakeun jama' takhir begitu. Cuma niatnya jangan sampai habis waktu yang kedua. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tos asar seep karek emut abdi bade ngajama takhir, itu batal, tidak boleh. Jadi niatnya harus sebelum habisnya waktu sholat jama' yang kedua itu, sholat asar atau sholat isya ya kalau maghrib dan isya. Lalu yang selanjutnya wa ayaduma as-safar hatta yusolli as-saniyati kuluha. Jadi yang kedua adalah kita tetap ada dalam posisi perjalanan. Jadi tekenge ngalakukeun salat jama' takhir kita sudah sampai di rumah lagi. Iya. Paham Bu? Ya, terus sekarang ke babus salati jamaati berjamaah. Oh, Jumat. Walaupun kita tidak sholat Jumat tapi tidak tahu tapi tidak ada salahnya kita memahami apa saja yang menjadikan rukun syarat Jumat. Dikatakan di sini la tajibu jum'ati ila alal ahlil balad al mubniyati walau bizarodi awil qasabi. Wajib melakukan sholat Jumat kepada satu kampung walau, jadi begini Bu, kan kalau dulu mah masjid itu tidak seperti ini. Dulu itu masjid itu terpisah, we Bu teu aya naonan nuju zaman Rasul mah. Di sini dikatakan awi bil jarodi awil qasabi, di cirian we lokasi yang pakai Jumat teh pakai apa? Pakai kayu misalnya. Ini lokasi mau dipakai seolah-olah, atau palapah korma awil qasabi itu kepalapah korma simpan we di dieu di cirian. Dulu mah seperti ini, beda dengan sekarang. Idza kana fihim, pertama yang menjadikan wajib Jumat itu pertama arbauna min muslimin, 40 laki-laki. Az-dzukuri laki-laki, al-ikhrari yang merdeka, al-baligina yang sudah balik, al-ikla'i yang merdeka, al-mustautinina yang ada di rumahnya melebihi dari 3 hari. Misalkan kan sekarang ada orang Bandung tapi dia teh kerja, padahal mah aslinya dia orang Jakarta, tapi di Bandungnya sudah melebihi batasan waktu 4 hari, berarti dia sudah masuk mustautinina. Jadi wajib melakukan sholat Jumat karena sudah melebihi batas waktu 3 hari. Nu disebat tamu mah 3 dinten tos 4 kadinten mah sanes tamu deui urang dinya gitu. Berarti dia hak untuk melakukan sholat Jum'ah gitu. Tapi apa bisa yang lagi safar, yang lagi bepergian melakukan sholat Jum'ah, ya lebih bagus, tidak apa-apa. Wassalamu minal amrodi, dan orang tersebut harus selamat dari penyakit, artinya dia tidak sedang lagi sakit. Wa a'dzaru jum'ati, atau tidak ada uzur dalam sholat Jum'ah. Uzur dalam sholat Jum'ah itu bagaimana? Ya mungkin dia lagi sakit, atau mungkin sedang diancam misalkan ya punya ada mau dibunuh atau kan itu a'dzar, ada pauzuran. Selanjutnya berarti sholat Jumat itu pertama harus orang muslim, merdeka, balig, berakal, tempat tinggalnya di sana, dan selamat dari penyakit dan a'dzar dan uzur. Lalu watasihu mim mamluki, sah melakukan sholat Jum'ah bagi orang belian, anak belian. Kapungkur mah zaman kapungkur aya anak belian ya punya, diperdagangkan. Ongkoh jalmi tapi diperdagangkan. Termasuk Sayyidina Bilal juga kan dulunya itu anak belian, cuman dibeli jadi merdeka. Wasibiani, anak-anak boleh. Wanisai, perempuan juga boleh. Tab'an, tapi dikhususkan lihaulai. Jadi jangan masuk tatanan yang 40 itu. Paham Bu? Jadi kalau sudah 40 misalnya ditambah ku sibyan, ditambah ku mamluk, ditambah ku nisa, boleh.
Tapi yang 40 itu jangan dicampur dengan sibyan, jangan dicampur dengan mamluk, tidak boleh. Jadi yang 40 mah itu mah khusus laki-laki. Anapun yang nambahnya boleh dari kelompok perempuan, kelompok anak-anak ataupun kelompok budak belian yang mamluk itu. Watajibu aidun ala kulli mukimin fi biladatihim tab'an lahum wa alam yustatin biha idza kanat iqamatu ya, misalkan tidak apa-apa bagi yang sedang bepergian tidak melakukan sholat Jum'ah, itu maksudnya. Lalu wasurutu sihatiha, syarat sah Jumat adalah ayat taqaddama alaihi khutbatani, jadi harus mendahului apa dulu? Khutbah 2 dulu. Bisurutihima, dengan syarat-syarat khutbah 2. Lalu sholat Jum'ah harus dilakukan sambil berjamaah, walau fi raqatil ula, walaupun hanya di rakaat awal. Jadi Jumat itu harus berjamaah. Lalu wala buda min niyati jamaati, dan mesti bagi makmum harus berniat bermakmum. Jadi jangan sampai ini 40 tapi yang 40 ini tidak berniat bermakmum, itu juga sama. Lalu tidak berniat untuk melakukan Jum'ah, itu juga sama, tidak sah melakukan sholat Jum'ahnya. Kalau di Mekah mah Bu, istri oge sami sok ngiringan Jum'atan ya ibu-ibu haji. Abdi ge sapanjang hirup teh ngiring Jum'atan teh nuju di Mekah we baheula. Ayeuna mah taranya punya da teu galib di urang. Salajengna wa antab ala ma'ahud batihi fi waqti duhri, melakukan sholat Jum'ah dan khutbah harus dilakukan pada saat sholat duhur. Pala yasiu fi alhuma qablahu, tidak boleh, tidak sah melakukan sholat Jum'ah dan khutbah 2 sebelum datang waktu sholat duhur. Dan sholat Jum'ah itu harus dilakukan satu tempat, di tempat yang terbuka. Walaupun misalkan di daerah itu ada 5 masjid, tapi kita harus dipilih dulu mana disepakati masjid yang akan dipakai untuk sholat Jum'ah. Seperti saya di pesantren itu ada 2 masjidnya Bu ya, satu masjid santri, yang kedua masjid masyarakat. Nah yang dipakai sholat Jum'ah itu adalah masjid masyarakat. Walaupun misalkan santri kita lebih dari itu beratus-ratus, ya tetapnya dilakukan tetap harus di masjid masyarakat atau yang sudah disepakati oleh masyarakat bahwa tempat yang akan digunakan itu di sana, misalkan seperti itu. Wa'azna, sunnah sebelum melakukan sholat Jum'ah adalah kita mandi dulu, mandi besar ya, mandi sebelum jawal. Man yuridu khuduriha, bagi orang yang bermaksud untuk melakukan sholat Jum'ah. Bapak-bapak biasa nama sok naon heula, adus heula, ibak ageng heula. Lalu wa ayan tandipa, memakai harum pewangi, tapi jangan ada yang ada alkoholnya ya Bu ya. Lalu wa ayatatoyyaba, nganggo sesengitan teras bebersih. Wayal bisu asyabi albaidi, nganggo anggean anu putih sunahna. Lalu wa ayaqra'a an-nas, membaca surat An-Nas fi yaumiha wa lailatiha, di hari Jumat dan malam Jumat, juga memperbanyak suratul Kahfi. Lalu wa ayaksiru bihima minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan surat atau nabi salawat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita disimpulkan, ini sudah di sudah di kesimpulannya ini sudah ada ya Bu. Berjamaah hukumnya fardu kifayah pada satu kampung, syarat diadakan berjamaah ini yang tadi, satu tempatnya harus jelas, tempatnya bisa dijangkau, tempatnya jangan sampai masuk semua orang, adanya syiar. Sunnah untuk seorang melaksanakan berjamaah walaupun dengan kodenya sendiri, laki-laki berjamaahnya di masjid. Ini mungkin sudah dipahami ya Bu ya, sudah dipahami insyaallah. Teruskan kita ke babus sholatul aidaini wal kusufi wal istisqoi. Alhamdulillah sudah ke sana.
Salat Id kullu wahidatin min hadhihi salasi sunnatun muakkadatun. Salat Id itu ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Kusuf itu ada kusuf sama gerhana matahari, ada khusuf gerhana bulan. Ada juga salat istisqa. Ulangi, salat Idul Fitri, Idul Adha, ada kusuf gerhana matahari, ada khusuf pakai khusuf gerhana bulan. Ada juga sholat istisqa, minta hujan. Kita akan dikembangkan lagi ya Bu. Semua sholat yang barusan kita sebut itu termasuk sunnah muakkadah. Itu semuanya sunnah muakkadah. Likuli insanin wa abdulun linisa'i fi'luha fi buyuti. Jadi sunnah keutamaan bagi perempuan melakukan sholatnya cukup di rumah saja. Tapi wali rijali fi'liha fil masjidi inusi'a annas. Untuk laki-laki itu bisa dilakukan sholat yang tadi itu di mana? Di masjid apabila luas. Wa ila kalau tidak luas tapi sohroi di lapangan Bu. Biasa kan suka ya kita di lapangan, itu akan lebih utama melakukan sholat-sholat yang tadi disebutkan itu adalah di lapangan. Tapi seandainya kalau masjidnya luas, ya lebih baik di masjid ya Bu ya. Tapi biasanya kalau di kampung-kampung ataupun di kota-kota yang memang terbatas luas masjidnya, biasanya di lapang. Selanjutnya, wa yusolli kullu abdin rakaat aidin rakaataini yukabiru qoblal qiraati fil awali sab'at takbirati ghairu takbiratil ihrami wa pisaniyati khamsan ghairu takbiratil qiyam. Begini Bu. Jadi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri sama Idul Adha pada saat kita mengangkat lengan itu sama. Maksud sama adalah 7 takbir yang ke-1, rakaat ke-1, 5 takbir rakaat kedua. Yang 7 itu selain daripada takbiratul ihram. Jadi 8 ya kalau disatukan mah. Terus yang rakaat keduanya itu berapa? 5 kali. Berarti takbir intiqalnya 1 jadi 6. Betul Bu? Usalli sunatan li Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Allahumma ininya ya. Ini setiap ini jangan terbuka. Nah, tidak pada perempuan ya Bu ya. Ini berarti takbiratul ihram. Ya. Nah, 7 lagi itu takbiratul yang biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi ya. Ini rakaat keberapa? 1. Yang keduanya kan kita sudah sujud, ceritanya sudah sujud. Sujud langsung kita rakaat yang kedua. Nah, punten ibu-ibunya anu tersebut abdi sami. Kita kadang-kadang milih kali tidak boleh pindah ini gerakan kakinya. Ini juga jangan terbuka ulang kita. Allah, tak ini sana, begini. Nah, cangkulnya Bu. Ya, diusahakan begini. Nah, gini Bu. Nah, ini tetap. Nah, ya, jadi ini tetap kaki tetap di sini. Nah, pengen jadi nyali tadi yo. Terus Bu, pada abdi mah dulu ada kayak gitu sambil. Dia rada-rada beda dari itu. Tapi ininya harus tetap di belakang, ya. Ini kan takbir intiqal yang minimal takbir intiqal. Nah, baru yang keduanya adalah 5 ya tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Terus aja gitu. Sampai ruku pun ini tidak boleh berubah Bu. Ini penjelasan rukun salat ya dulu ya. Sampai kami ruku bisa Allahu akbar. Nah, ininya jongkok nanti kedah 3 papan lempeng ya. Dan ini pun tetap kedah kia. Tekeng kia. Tekeng nekupnya. Tekeng nekuk mohon. Gitu ya langsung enak gitu. Terus Bu. Tekeng ka dia teuing, tekeng kana ieu kana. Ka dia di kana pohon. Kana menolongeng. Pada ada di jangkung mah sigana panjang teh jeung ka dia. Dan kana tuh we sami di situ kan. Prapoe tun
dina rukun salat kapungkur gini kantos diuningan teh. Nah gitu. Ya. Nyimpen gelas ge moal bahe Tah eta. dina pungkur teh. Nah gini Bu, sami Allah liman hamidah. Nah, itu bari ka dieu maga. Beres. Tah pamit sujud. Oh, apa? Nah, iya para ibu sadayana, iya sami dah dia. Kamu. Iya nas, mastakana kita terbuka. Tekanya nggak tutup ku naon? Tekanya nggak tutup ku kena. Dahinya Bu, Dahina kelihatan karena dahi ini termasuk daripada iya. Ini segini aja nggak apa-apa ini nama. Kalau jabah tahu asbu'ai kalau lihat dia dua. Kalau sampean. Nah, iya. Iya, kita angkat tutup tapi kita kia Bu. Tah, kia Pak Posisina kia. Nah, iya nama sami kia dari kieun. Ieu mah angkat tutup kemungkinan ya punya. Kita kia. Iya mah dia dibuka kan ninggalikeun ka ibu supados ini jelas. Da kieu sanes. Iya nak. Kumaha di salat tertutup Harus nak. Teras pan anu anggota sujud teh 7. Taah pandangan 2. Iya oge teh kayak katutup. Bios ari ku tali nama teh naon. Tali mau kena gini Bu. Bios ngan teh kayak katutup. Aya gini model mau kena anu nutup. Pami madhab Imam Syafi'i teh geus bagian daripada mohon tidak terbuka. Tah teh kenging kieu kan pami mau kena atas bawah mah osok ngiringan ya punya. Kieu ibaratna Pak ieu teh. Tah ieu misalna mau kena ieu teh kitu ke terus gitu. Nah itu teh kayak harus kebuka, iya, harus sujud ke iya. langsung enggak boleh. Iya, kalau sajadah mah enggak apa-apa dah enggak ke bawah belahan kita. Tapi kan ari mau kena mah kacanak teh kurang gitu tah. Iya. Biasanya sok gitu blak gitu. Tidak boleh. Makanya alangkah lebih baik apabila kita memakai mukena yang panjang. Kalau sok itu kapungkur, eta mah laku urang lakunya biasa diatur ya. Yang terusan ya bagus. Iya, yang terusan enak kata yang terusan. Jadi enggak jadi gerakan kita itu lebih bebas daripada nganu atas bawah. Betul. Ya. Jadi ya Bu ya. Teras anu ieu langsung oh ya, tujuh atas dia tekene kieu teh tekene. Harus pas. Pas ini. Nah, kan setianya punya. Salam pertama jangan dulu dirobah. Salam pertama itu jangan dulu dirobah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih gini. Betul. Selesai. Ya, kalau salam kedua boleh. Salam kedua ini langsung. Salam ke satu kan tetap ini harus tetap karena masih dalam tatanan rukun sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Dan ini pun gerakan ini jangan sampai mengkhawatirkan kiblat sadrahu minal kiblat. Tidak boleh gini, Assalamualaikum. Tadi bergaya dulu ya. Assalamualaikum. Nah, nggak boleh. Ini tetap ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru ya, kurang lebih begitu Bu, dimengerti? Mudah-mudahan dimengerti ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, asal ini aja nggak berubah. Nggak apa-apa ini mah kan sengaja kita di sini. Ya. Jadi ini kan ceritanya kita lagi tahiyat ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi salamnya mah di sini. Nah, gitu. Ini yang jadi permasalahan jangan sampai ini bergerak aja. Jadi ini kan dia mengkuatina kiblat lah bahasa apa. Ya Bu ya. Jelas Bu? Mohon maaf saya tidak ambil dari ringkasan. Enak dari sini Bu. Jadi takut ada yang kelewat penjelasannya. Selanjutnya takbiratul madhab awisan. Oh iya. Di sini dikatakan bahwa untuk takbir khatib ini 9. Jadi kalau khatib yang memberikan khutbahnya itu 9 dan 7 di khutbah yang keduanya 7. Jadi takut keliru. Jadi pada pelaksanaan kita melakukan ibadah sholat Idul Fitri atau Idul Adha 7 dan 5 ya. 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua selain daripada takbiratul ihram dan takbir intiqal. Tapi bagi khatib itu tetap melaksanakan khutbah itu takbirnya itu berapa kali? 9 dan 7 kali itu.
Beres ya Idul Fitri Idul Adha Bu. Teruskan lagi, ayo digerdekeun Bu. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana cara takbirnya. Kalau takbir Idul Fitri dilakukan pada saat akhir bulan Ramadan ba'da maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. Sampai masuk imam hari Idul Fitri. Setelah itu nggak usah. Kadang di daerah Idul Fitri sampai ke Idul Adha terasa maca takbir, tidak boleh ya Bu ya, kecuali di Idul Adha. Idul Adha itu adalah awal dari hari tasyrik, berarti tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Jadi selama 5 hari ya Bu, dari mulai ini. Di sini dikatakan iya. Wa fil Idul Adha min subhi yaumil Arafah ila gurubil akhiri ayami tasyrik. Wa amal hujaji payukabbiruna fil adha idza tahalalu min ikramihim. Jadi dikatakan bahwa membaca takbir pada saat Idul Adha itu subuh ke-1 yaumul Arafah sampai ila gurubil akhiri ayami tasrik, sampai tanggal 13 guru samsi itu sampai maghrib ya Bu ya. Jadi 5 hari ya kurang lebih tasrik ya, dari mulai awal. Beres Idul Adha Idul Fitri kantun kana wa aqallu sholatil khusuf. Sholatil khusuf antusoli rakaataini kasunati dhuhri wa akmaluha ayaj'ala fi kulli rakaatin qiyamaini yatulu qiraati bihima wa ruku'aini yatulu tasbihi bihima wala ziyadata fi sujudi lakidahu yatulu tasbih bihi aidon. Kieu maksudna mah. Jadi kalau sholat khusuf tadi saya katakan khusuf itu gerhana matahari. Kalau khusuf gerhana bulan. Dilakukannya paling sedikit itu 2 rakaat. Kesempurnaannya adalah melakukannya 1 rakaat 2 kali ruku. Gini contohnya. Gini Bu. Allahu Akbar. Biasa Fatihah itu ada yang surat rakaat 1 itu ala Al-Baqarah. Pokoknya para raja babunya nanti saya sebutkan. Ini yang biasa aja. Nah, kita langsung ruku. Pas ruku gini. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa min umasika min syai'in ba'du. Langsung biasa Fatihah lagi baca surat. Langsung lagi ruku lagi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa min umasika min syai'in ba'du. Langsung baca lagi surat. Lalu apa lagi ruku lagi? Kan baru sekali kan barusan. Ruku lagi. Sesudah ruku langsung Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fis samawati wa min ardi wa min umasika min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Sujud. Ini 1 rakaat 2 kali berdiri, 2 kali ruku ya. Nah, sekarang berdiri lagi. Allahu Akbar. Bismillah Fatihah biasa. Fatihah surat langsung ruku lagi. 1 kali. Fatihah lagi. Biasa dibaca dulu Sami Allahnya dibaca sempurna aja. Lalu Fatihah dan surat langsung ruku lagi. Langsung baca lagi ya Fatihah dan surat. Setelah itu ruku. Langsung sujud. Maaf, langsung sujud karena rukunya 2 kali. Jadi seolah-olah 2 rakaat dengan melakukan ruku 4 kali. Ya, jelas ya Bu? Karena memang kita jarang sekali melakukan, jadi mungkin suka keliru ya. Saya juga sama. Tolak dulu saya ngomong karena takut saya salah memberikan materinya. Itu sama gahak bulan dan matahari. Ya, seperti itu. Ini juga ada penjelasan di sini ada. Jadi pertama cara minimal yaitu melakukan 2 rakaat seperti sholat duhur dan niat sholat gerhana matahari kedua.
2 rakaat, tiap rakaat terdapat 2 berdiri dan 2 ruku. Setelah membaca iftitah ta'awud, lalu ruku, lalu i'tidal dan membaca Fatihah kedua, lalu ruku kedua, lalu i'tidal kedua, lalu sujud 2 kali. Pada seluruh perbuatan subuh hendaknya tumaninah tanpa lama. Nah, ini yang sempurnanya itu. Paling sempurna dalam tiap rakaat ada 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Pada berdiri pertama setelah Fatihah membaca Al-Baqarah, ada Ibu, membaca Al-Baqarah atau ayat Quran sebanyak itu. Pada berdiri kedua membaca surat Al-Imran atau ayat Al-Quran sebanyak itu. Pada berdiri ketiga membaca surat An-Nisa atau ayat Al-Quran sebanyak itu. Pada berdiri keempat membaca surat Al-Maidah atau ayat Quran sebanyak itu. Pada kedua ruku pertama membaca tasbih kira-kira sebanyak 100 ayat dari Al-Baqarah. Alah, terus kabayangku Ibu. Pada ruku kedua membaca tasbih 80. Pada ruku ketiga membaca tasbih 60. Pada ruku keempat membaca tasbih 50. Ulang. Ini kesempurnaan Bu. Terus kabayangku ibunya katalana oge henteu. Ya kita mah minimal atau Al-Baqarah seayat, Al-Imran seayat, itu aja mungkin. Kalau enggak pun enggak apa-apa, surat mana saja ada. Ini mah keunggulan, keutamaan. Apabila kita tidak bisa, ya biasa aja. Yang penting tadi melakukan 2 kali qiyamaini dan ruku'aini. Jadi 2-2 ya Bu ya. Yaitu usolli sunatan khusufus lisamsi rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunatan kusufu kalau kusufu lil qamar, kalau khusuf lil qamar, kalau kusuf lisamsi. Itu mungkin salat apa namanya barusan selesai ya Bu ya, salat samagaha atau gerhana bulan dan matahari. Tinggal sholat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul istisqa'i tam'ala indal hajati linas li syikian minallahi ta'ala. Jadi sholat istisqa itu adalah yang diperlukan pada saat kemarau panjang, ya Bu. Pada saat kemarau panjang, wahya ka sholatil aid. Wa yusanu ba'daha li jama'ati khutbatani ka khutbatihi ila anal khotiba yubadilu takbirati bil istighfar. Jadi salat istisqa itu tidak sama saja seperti salat Idul Fitri atau Idul Adha, tapi yang membedakannya adalah pada saat khutbah khatib itu bukan membaca takbir tapi istighfar. Bedanya itu kan biasa mah Allahu Akbar ya. Ini mah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa yutawajjahu lil qiblati fi asna'il khatibah sana'i yuqalibu rida'a wa yaj'alu a'lahu asafalihi wa yaminuhu yasharuhu wa yaf'alu linnas mislahu. Begini Bu. Aduh saya teh lupa tidak bawa selendang, tapi selendang itu khusus bagi khatib dan laki-laki, jadi kita mah enggak. Jadi kalau mohon salat istisqa gadu selendang teh. Oh ya, dianggap selendang. Kan sih selendang gitu. Jadi dikiaskan. Ya, Bu Dokter kok pintar. Jadi gini ya Bu, kalau pada sholat istisqa itu khatibnya dan makmum laki-laki, tapi makmum perempuan mah nggak usah. Pada saat di tengah-tengah lagi memberikan khutbah, nah berarti imam itu menghadap ke kiblat di sini. Nah gini. Enggak ya teh Iya, oh iya. Khatib itu langsung membalik ke kiblat seperti ini, dan langsung nanti khatib membalikan ridanya ini, selainnya ini seolah-olah saya menghadap ke kiblat ya Bu ya. Nah gini prakteknya. Kan tadi yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah kan gitu. Ini Ibu gini. Coba Ibu tangannya diginiin, udah abdinya sok kaliru. Gini dulu. Nah setelah ini tangan ini kesiniin Bu. Ya.
langsung dari kanan tadi ya. Nah, itu terus dikitukan. Ini seumpama kita kain. Kalau kayak ayah ya air kadang kena pajak ya sana. Next sampingnya ulang kali itu biar dari praktek disambungkan aja pokoknya jadi mana jadi nah soal lagi nih nah gini nah ini gini tangan ibu di ini di luar ya ini di gini ini di luar nah seolah-olah ini gini dan hadir panjang ke ya bu nah ini langsung gini kihilanya ukurannya kihila terus gitu ke nah sanak tungtung nak ya ke sami ya angkat dia gitu ke sanak tungtung nak nah ini seolah tangan diginiin kepalkan terus bu tangannya dikepalkan lalu ini ke bawah ke bawah ini ke atas tuh atau gitu kan aku ya bu gitu kan gitu ya bu ya lalu nah jantan ngalih kayak ya tadi asal nanti dia jantan tadi Asal nakar 3, iya jantan hujan. nah ulangi ya bu ya ulangi ya Kan dibalik itu. iya bu ya istisqonya ini ke sini dulu ini kan di sini ya lalu ini gini ini dibawa lagi dari sini nah gini lalu ini gini lek diginiin lalu diginiin dulu ya setelah ini tarik Dibalik. nah ini terus bu abdi sorokan heula bu betul ya setelah itu baru kita jarang melaksanakan. khotib ini langsung lagi menghadap lagi ke makmum gitu kan tadi mah rencana salah begini khotib itu setelah beres ininya langsung khotib meneruskan lagi khutbah. Nah posisi pada saat kita sedang melakukan sholat istisqa itu tekengeng gagayaan ya di sini dikatakan iya yang sesekar layu sebenarnya mohon jadi artinya pada saat kita melakukan istisqa memang kita dalam posisi pertama harus wahum jalisuna kita duduk semuanya wa yad'unallah ta'ala sirun jadi pada saat kita berdoa kita harus lembut ya jangan kedengaran tapi pada saat wajahron yu'minun nas ala du'aihi tapi apabila imam atau khatib sedang berdoa maka kita tidak apa-apa mengkeraskan suara kita melakukan amin jadi pada saat amin mah tidak apa-apa bu ditarikeun wae suantena tapi upami nuju ngadoa kanggo diri pribadi eta mah lalaunan lalu wa yusanu al-ghusl likulli min aidaini wal kusufi wal istisqai setiap apa yang akan kita lakukan baik Idul Fitri, Idul Adha, kusuf, khusuf, istisqa maka sebelumnya kita harus mandi besar harus adus dulu itu secara apa? Secara sunnah amin ya Allah ya Rabbal alamin teraskeun bu? Teraskeun we nya Uyos capek ibu Uyos? Masalah-masalah yang jarang di bertarasan lah. Oh iya boleh. Takut ada pertanyaan silakan dulu pertanyaan dulu. Ya boleh. Ibu yang kerudung hitam silakan. Pakai ini bu ke depan aja. Boleh ke depan. Ya di ini dulu. Ya sok ayat teh nih. Pertarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
wabarakatuh. Silakan. Nama saya Ibu Tati dari Cicahem, Majelis Taklim Kuliah Duha di atas. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mau bertanya saja, bagaimana kalau setelah wudhu gitu ya, Iya. terus dicuci, dilap gitu pakai anduk, hukumnya bagaimana? Oh iya. Apakah boleh atau tidak? Iya. Nah yang kedua, bagaimana orang tua saya udah 90 tahunan, Iya. sholatnya itu ya mungkin kurang sempurna seperti yang Ibu contohkan tadi Iya, ya. iya, iya. Duduk gitu gimana gitu, Siap. enggak iya ruku juga, sujud juga gitu. Mungkin siap. kurang sempurna seperti itu. Siap, siap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih karena dengan pertanyaan membuka wasana dan membuka ilmu. Pertama adalah bagaimana hukumnya berwudu. Secara keutamaan memang kalau wudu itu tidak usah dilap, karena itu ada sebagian keunggulan bahwa dengan berwudu itu menghilangkan dosa. Ya lebih baik mah tidak dilap, lebih baik keutamaan, tapi dilap pun tidak apa-apa. Yang kedua adalah bagaimana cara sholat. Ini ada dulu ya kita pernah praktek dalam rukun sholat. Sebetulnya dalam sholat itu apabila memang tidak kuat apapun bagaimanapun, satu, kalau tidak kuat untuk berdiri silahkan sambil duduk seperti ini, boleh seperti duduk. Duduk misalkan tidak kuat, bisa nyangigirna tapi kedah kapalih kulon kieu tah posisina. Tah nyangigirna kedah kitu. Upami kiat keneh mah nangkara, poe upami kiat keneh mah selonjor boleh, selonjor kayak gini selonjor. Nah, iya, berbaring juga bisa. Nah, kalau praktek selonjor adalah kalau kita melakukan ruku dan sujud harus dibedakan. Kalau sujud harus lebih rendah, kalau ruku jangan terlalu rendah. Artinya antara sujud dan ruku jangan sama. Itu ya Bu ya. Lalu selanjutnya bagaimana seandainya pasien itu sudah tidak kuat apa-apa? Nah, itu biasa aja terlentang begini. Isarahnya dengan pakai lengan, Allahu Akbar, mau ruku misalkan, mau sujud juga Allahu Akbar. Bagaimana kalau dengan lengan pun tidak kuat misalkan, pakai isarah mata, kedip aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita yang sehat ngasih tahu kepada orang tua kita, Bapak sekarang waktunya sholat duhur. Nah, bagaimana wudunya? Ya bisa pakai tayamum. Betul tidak Bu? Pakai tayamum. Ya biasa tayamum itu kan tanah digitukan. Biasa digitu ya. Praktek tayamum ya seperti itulah kira-kira. Itu mungkin. Bagaimana, masih ingat nggak cara-cara tayamumnya? Ibu-ibu emut tayamum? Emut? Iya. Ya atuh sakali deui nya punya tayamum teh kieu. Pertama kita sediakan tanah langsung ini ya Bu ya. Satu, lalu niat dalam hati, niat abdi ngalaksanakeun tayamum ngamenangkeun kana salat, sanes ngilangkeun hadas, ngamenangkeun kana salat fadlillahi taala. Langsung ka dieu. Nah, tuh, nyenak di taneuh, langsung pandanganna ka dieu anu yang kanan sama yang kiri. Dikeun, ketika sikut. Nah, sekarang yang ini, yang kanan sama yang kiri. Ya, jelas ya? Udah segitu. Oh, suasana gitu. Kayak sampai ama. Kayak nyingruk cahing. Terjadi, maaf. Iya. Terjadi. Mungkin yang mau ke tanah suci mereka Iya. tidak ikut Pengajian. Manasik haji. Iya, jadi tidak tahu. Iya. Biasanya pasti di manasiknya pasti kan di paparan. Iya, pasti ada. Iya, iya. Waktu itu ibu saya bilang, oh iya, tayamum. Mohon dinata. Dikit-kit, cina gerak. Kan tadi saya bilang, iya, nggak pernah. Ya, iya. Itu pun ikhtilaf, ibu-ibu mohon maaf. Jadi kalau kita mau keutamaan nggak apa-apa, kita bawa aja tanah dari Indonesia. Itu ada sebagian kaum yang katanya bisa, tapi kalau kita mau keutamaan ini, kalau Imam Syafi'i memang harus ada jelas, biar nggak apa-apa, nggak banyak ini pakai tanah juga. Terus syarat iya. Lalu ininya kan suka dikasih makanan. Kalau saya mah dulu bakinya itu
tampan nampannya itu dikasih aja tanah kesaah paling oke saparapaten sigat nyanak tarigu merebu gitu, enak mah seperti itu. Jadi lebih utama kita dalam beribadahnya ya, karena plastik gue teh mau udah mau iya itu ya Bu ya. Siap ya, ibu yang ini dulu ya, ibu yang ini dulu ya, ya lalu ke sana ibu itu dulu, dua dulu, sok Bu silakan ke sini. Boleh. Siap mangga. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Ibu Neneng dari Bu Neneng Talibatul Atifah. Dari Talibatul Atifah. Oh iya, Talibatul Atifah. Gini kan pada saat kita sakit nih, iya. Seumpamanya ini diinfus. Iya. Kita kan nggak ada planning harus bawa tanah. Oh iya, kan nggak tahu kita mau sakit atau apa. Iya, iya. Jadi pada saat ini kan saya juga kurang paham gitu. Jadi pas tayamumnya itu ke hordeng. Oh kan iya. Agak iya, jauh iya, gitu kan. Iya. Dindingnya jauh. Iya. Jadi ke hordeng apa saya berpikir tergantung nih ya. Iya. Ke tembok susah. Sempet nyamperin tembok terus si infusan jatuh mungkin. Bukan jatuh, jadi kayak darah lagi gitu. Iya. Iya. Jadi infusannya teh berdarah gitu. Terus bilang susternya, Bunda kalau mau ini tayamumnya nggak apa-apa ke hordeng aja, agak jauh kan kalau ke tembok. Iya, siap. Saya ngerti. Itunya darah gitu. Iya. Atas jawabannya siap. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Iya, makasih. Jadi memang itu juga kondisional. Kalau memang seperti itu katanya barusan bagaimana tayumnya ke apa tadi teh ke hordeng. Kalau memang tidak memadai, itu niatnya kita memang lihurmatil wakti. Tapi nanti ibu setelah sehat, ibu kodok lagi. Iya, kodok lagi karena kan tadi syarat rukunnya juga tidak masuk. Tapi kita tetap dihormatil waktu. Sholat nama seperti sholat biasa ibu melakukan itu. Tapi karena kita melakukan tayamumnya kurang sempurna, tapi tetap kita harus melakukan sholat, maka itu hukumnya lihurmatil waktu. Tetap melakukan sholat, tapi setelah ibu sehat, ibu harus mengkodok kembali sholat yang ketinggalan itu. Iya. Sempurna aja kodok. Misalkan ibu pada saat itu berarti 5 waktu, misalkan 5 waktu itu ibu wajib dikodok. Ini Imam Syafi'i mah selalu lebih ikhtiat, makanya iya terus api teliti gitu. Iya, siap. Jadi masalah alit teh teliti merupakan marusak kan alit. Iya. Makanya tadi keapikan. Siap. Mangga ibu paling dia. Yang lain nanti ya Bu. Ya, mangga. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Cucu dari Raja Wali MT Istiqomah. Saya ingin bertanya Bu Ustazah. Ini ya, kan misalkan kalau sholat Jumat ya. Kita kan sholat biasanya harus katanya ya menunggu dulu yang sudah Jumatan. Tapi bila mana kalau ada keperluan tapi udah mancing begitu adan terus sholat, apakah itu sudah termasuk? Satu itu ya, maaf ya Ustazah. Terus tadi yang dikatakan jadi imam ya, saya di rumah misalkan bawa anak-anak cucu-cucu atau anak, yuk sholat yuk. Nah tadi katanya makmum nggak boleh ada laki-laki. Tapi kalau laki-lakinya masih di bawah umur, itu cucu saya suka dibawa. Maaf ya, ingin lebih jelas jadinya ya. Hatur nuhun, terima kasih Bu Ustazah. Mohon penjelasannya. Iya, siap. Terima kasih. Mengenai sholat Jumat tadi tidak apa-apa kalau memang sudah adzan lalu melakukan sholat, kita tidak boleh saja. Lebih baiknya keutamaannya setelah bubar sholat Jumat. Tapi apabila ada keperluan tidak apa-apa, asal sudah adzan ya, sudah masuk waktu boleh. Yang selanjutnya adalah bagaimana kalau imamnya kita perempuan, tapi makmumnya laki-laki, tapi laki-lakinya masih goer tamyiz, masih anak-anak, nggak apa-apa Bu, sah-sah saja. Tapi kalau anak ibu misalkan udah tamyiz, udah 15 tahun ke atas, yang jadi imamnya harus anak kita. Walaupun ibu kita, saya udah tua, tapi imam anak-anak 15 tahun mah harus jadi imam.
15 balik itu 15 tahun untuk laki-laki, 9 tahun perempuan. Iya, silakan 1, 2, 3 tuh yang itu dulu. 1, 2, 3 ya Bu ya. Oh, ya Allah, maaf atuh yang ini dulu ya. Boleh atuh, boleh 3 orang dari sini dulu ya. Oh siap. Iya, boleh. Ini udah tanggung. Sok, silakan. Ini waktu katanya Bu. Boleh. Yang selanjutnya boleh, yang barusan. Iya, boleh di sini nunggu biar nggak lama. Boleh. Iya, boleh 3 ya Bu ya. Udah itu dulu. Ya, silakan Bu. Iya. Bu, ini ibu saya tuh udah meninggal. Iya. Katanya sholatnya harus ada pijah, itu apa? Oh iya, siap. Ya. Jadi bagi orang yang sudah meninggal tapi pada saat udzur lagi sakit tidak ada, ya memang satu ada yang harus melakukan fidyah 1 kali 1 sholat. Ada juga yang sebagian kaul yang mengatakan bahwa harus diganti dengan sholat lagi. Misalkan orang tua kita 1 minggu tidak sholat, maka diganti qada oleh walinya, oleh keluarganya selama 5, mau putra mau putri, mau suami mau istri boleh. Sama anak Boleh. Mau anak laki-laki juga boleh, nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya. Silakan Ibu. Iya, alhamdulillah sawang suwana. Dan terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan kami dari PCMN Kota Bandung. Alhamdulillah bawa jamaah 20. Alhamdulillah. Bagus. Yang perlu saya tanyakan Bu Haji, ibu saya, tapi tentang sholat tetap, karena ibu saya tuh alhamdulillah kalau tepat azan tepat, niatnya mah tepat Bu Haji, tapi kalau sholat saya perhatikan gitu, pama 4 duhur nih, 4 ya 4 aja berdiri karena usianya sudah 96 tahun. Nah itu saya sebagai anak kan mengingatkan gitu, tapi kata beliau, ya udahlah Ri, biarin dah gimana Allah aja, dan saya mah yang penting udah menjalankan sholat. Saya sebagai anak kan mengingatkan, karena pertama mungkin dibilang pikun enggak, tapi kadang suka inget kadang enggak. Nah itu hukumnya saya sebagai anak kan udah wajib mengingatkan. Nah itu bagaimana gitu. Terima kasih Bu Ustazah. Makasih. Jadi begini aja Bu, kita kan mengevaluasi bagian sholat yang ibu-ibu lakukan barusan. Kalau ada yang salah, kode aja sama ibu. Oh gitu. Ya, kode aja atau pidyah. Ya, kalau memang tidak terprediksi bahwa ibu akan sembuh kembali. Kalau memang dia akan sembuh kembali dan ingat selalu mah harus dikode oleh beliau. Ya, tapi kalau memang ini mah boro-boro, yang ini juga misalkan. Iya, enggak apa-apa, gitu aja. Dikode aja. Terima kasih Bu Ustazah. Kapan kita ke sana lagi sama Teh Haji Ela? Siap. Hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, kalau tasbihun. Jadi yang penting kita udah mengingatkan, ya. Selalu waktu ini waktu sholat mengingatkan. Bahkan ibu saya begini, kan bari bobo, bari berbaring, dan terus saya udah leles, jadi udah lemes. Nah tapi udah waktunya sholat, udah dikasih, mak, atau saya di jamaknya gitu. Nah gitu kan udah di jamak gitu, niat jamak. Baru sarokaat ibu, teu acan ke tamat Fatihah teh. Terus bobo ngagebrak we bobo gitu nya. Kan itu mah tos teu aya ieu urusan ini, pokoknya anjeunna mah tos dina hatina kan tos salat dengan Allah. Jadi itu mah tos urusan anjeunna sareng Allah. Gitu aja Bu, itu mah tos urusan anjeunna sareng Allah. Karena atasnya mohon. Janten ibu mah karena ibu putrana. Nah, apa yang disampaikan Bu Haji Nung namanya gitu aja. Pamiatna dikodoku putrana. Amin, dikodo aja. Insya Allah itu jalmi sae itu mah. Masalah terus karena kebiasaan bukan itu memori. Di memori data ini waktu sholat gitu kan. Udah hebat itu, udah subhanallah itu. Mudah-mudahan saja. Subhanallah itu. Alhamdulillah. Pokoknya sholat madu
teu acan maot mah teu acan disolatkeun mah wajib salat kumaha we bade sarokat eta mah urusan nu teh sepuh kitu mah urusan anjeunna nya sareng Allah lah gitu. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno dari MTKD Antapani. Seperti tadi yang disampaikan bahwa tata cara tayamum tadi lebih afdolnya tuh tanah atau debu, yang saya tanyakan tanah. Terus seperti tadi tata caranya itu setelah mengambil tadi bagaimana itu, apakah memang harus ditiup atau tidak. Terus yang terakhir, kapan saja kita bisa menggunakan tayamum atau melaksanakan tayamum ini? Terima kasih, jazakallahu khair. Terima kasih Ibu. Ini Bu, makasih. Kalau kita masalah tayamum, antara debu dan tanah itu sebetulnya itu aja. Cuman kalau debu tanah yang sudah kering, memang di sini dikatakan kalau bab tayamum itu satu memang harus at-turab at-tahir, al-gubarun kalau bahasa kitabnya seperti itu. Jadi tanahnya yang suci, lalu harus kalau bisa dikeringkan dulu. Kalau memang ada tanahnya tos kebul geuning nu kering, saya eta. Terus barusan apakah mau diginikan dulu atau enggak itu tidak jadi masalah. Mau seperti ini misalkan, langsung mau diginikan dulu boleh. Nah, yang lebih baik kan untuk ini ya Bu ya, langsung aja. Enak. Lebih utama mah langsung aja, tidak usah dibersihkan lagi. Jadi begini, langsung gini, langsung ke sini. Ini batasannya seperti kita berwudu ya Bu ya. Tayamum itu batasannya seperti kita berwudu. Jadi tina jajadan dan rebut, terus cepil, terus iya ada dagunya yang ini, muntaha al-zaqani, akhir dari sini. Jadi ada rahang gigi bawah sampai sini tabu. Iya. Lalu sebenarnya katanya kalau gini ada yang beginian, itu terserah ibu mau juga, tapi keutamaannya langsung begini. Ya, itu ya. Kalau tayamum ini upami anu ditepukeun teh panginten kan tanah debu ya Bu ya. Iya. Dikitukeun tebel kan biasa we. Boleh. Tebel teuing kan geus kana soca kan orang. Makanya dikitukeun. Enggak apa-apa gitu juga. Jadi tidak terlalu membedakan lah, tidak ada. Iya, tidak jadi masalah. Ini bagaimana disepakati? Sudah saja udah jam 11 lebih 5 menit ya Bu ya. Ini kalau ada pertanyaan insya Allah bulan depan ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu, mohon maaf, kita mohon doanya lah, mudah-mudahan kita di bulan depan kita bisa kejar tayang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, dan mohon maaf apabila penerangan saya kurang jelas. Kita Oh iya, tayamum itu kalau tidak ada air, pertama tidak ada air, kedua kita sakit, ketiga karena ada hayawan yang dimuliakan oleh hukum syara. Airnya mending dipakai minum daripada dipakai wudhu. Kalau itunya dimuliakan oleh hukum syara. Berapa yang tidak dimuliakan oleh hukum syara itu ada 6. 1, mohon maaf, anjing, babi, dan keturunannya. Tarikus shalah, orang yang tidak suka melakukan sholat, jinah muhson, lalu murtad. Itu yang tidak dimuliakan oleh hukum syara. Jadi kalau ada air ya udahlah pakai aja, berwudu daripada dikasih sama orang yang tidak. Ayah wudu tapi ari teu aya kang Ya. heula atuh. Nah itu. Iya.